Aku bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir ya. Patut kita syukuri bersama kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Tanpa berpanjang kala, sebelum kita memulai kegiatan lomba pidato, perlu diperhatikan kepada peserta pidato khususnya, peserta lomba khususnya, yaitu ada beberapa yang menjadi poin penilaian Dewan Juri nanti. Ada beberapa poin. Yang pertama, kelancaran dalam berpidato, termasuk nanti adabnya. Adab dalam berpidato itu menjadi penilaian juga. Kemudian yang inti, penilaian inti itu ada 3, yaitu ada intonasi, kemudian isi pidatonya, dan ekspresi. Jadi ada 3 inti penilaian: intonasi, isi, dan ekspresi. Mengenai intonasi, kalian sudah paham semua, Pak Guru yakin tidak perlu Pak Guru jelaskan kembali. Kemudian isi ini menyangkut strukturnya, ada pembukaan, ada penyampaian isinya ya, secara detail atau kurang detail, nanti kami mulai. Kemudian penutupnya apakah ada atau tidak, dan jangan terlupakan. Dan yang terakhir, ekspresi berkaitan dengan bagaimana kalian menyampaikan pidatonya. Apakah hanya dengan berdiam diri saja, atau ada gerakan-gerakan yang menunjukkan isi atau yang menunjukkan isi dari pidato yang kalian sampaikan. Mungkin itu saja, biar tidak membuang-buang waktu, membuang waktu, kita mulai saja dengan nomor urut yang pertama, atau nomor undi yang pertama, yaitu atas nama Hilali, kelas 9C. Silakan kami panggil peserta dengan nomor urut korban 1 atas nama Hilali, kelas 9C. Mohon yang lain didengarkan, jangan sampai untuk kita semuanya berpidato. Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Suela, yang terhormat Dewan Juri, Bapak Ibu Guru, serta teman-teman yang berbahagia. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat lapang, sampai pada nikmat yang tiada nilainya. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita sehingga dapat mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Sholawat beserta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya hingga hari kiamat kelak. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah pidato singkat mengenai sholat.
Pentingnya mendirikan sholat telah Allah dan Rasulullah beritahu kepada kita selaku umatnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sholat merupakan tiang agama. Perumpamaan ini menggambarkan bahwa sholat menjadi tiang kokohnya agama Islam. Sholat tidak hanya menjadi kewajiban yang harus diterapkan, tetapi memiliki makna yang lebih dari itu. Dalam hadis syahih diriwayatkan bahwa orang yang membeda-bedakan mukmin dengan orang kafir adalah dilihat dari sholatnya. Dalam surah Al-Ma'un ayat 4 dan 5, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Artinya, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Kalimat celaka yang dipakai di sini untuk mensifati orang yang kafir dan munafik. Dengan kata lain, orang yang lalai dalam sholatnya dapat disejajarkan dengan golongan orang yang kafir dan munafik. Sebelum saya cukupkan pembicaraan kali ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari perilaku orang yang lalai dalam sholat dan diberi kemampuan untuk saling menasihati dalam kebenaran. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Nah, itu tadi kita telah dengarkan atau telah saksikan penampilan dari Minahu kelas 10 C. Selanjutnya kita akan panggil peserta dengan nomor undi 2 atas nama Muhammad Zafa Ziaul Haq kelas 7F. Panggilan kedua, kami panggil peserta atas nama Muhammad Zafa Ziaul Haq kelas 7F. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang saya hormati pula, dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berkah ini. Yang kedua kalinya, salat serta salam tak lupa kita tujukan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato singkat tentang berbuat baik di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan yang mulia ini diwajibkan untuk meningkatkan kualitas ibadah dan memperbaiki akhlak kita sebagai seorang muslim. Salah satu akhlak yang sangat ditekankan dalam Islam adalah berbuat baik. Berbuat baik merupakan tindakan yang sangat ditekankan dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran seperti yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 195,
yang artinya dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik. Dari ayat tersebut kita bisa memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang berbuat baik. Berbuat baik juga merupakan tindakan yang sangat mulia dan bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Ketika kita berbuat baik, kita tidak hanya mendapatkan kebaikan di dunia, tetapi juga mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Di bulan Ramadan ini, marilah kita bersungguh untuk meningkatkan tindakan berbuat baik dengan membantu orang lain yang membutuhkan. Dengan berusaha untuk menjadi pribadi yang baik, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan meraih kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Demikian hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapel dulu, kapel. Allah. Luar biasa. Itu tadi alhamdulillah dari Muhammad dengan tema berbuat baik. Jadi kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk meningkatkan perbuatan baik, karena pada bulan ini pahala dilipat gandakan. Mudah-mudahan apa yang kita telah lakukan, perbuatan baik yang kita lakukan diberikan kepada Tuhan Subhanahu Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut dengan peserta berikutnya pada mata lomba pidato, yaitu peserta dengan nomor undi 3 atas nama Edi Fitrianti, utusan dari kelas 9F. Panggilan kedua, peserta atas nama Edi Fitrianti, utusan dari kelas 9F. Ada? Panggilan kedua, kami panggil Putri Fitrianti. Edi Fitrianti, utusan dari kelas 9F. Baik, karena tidak ada yang maju, maka kami nyatakan betul ya. Nanti kualitasnya. Selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor undi 4 atas nama Hayatun Bustan, utusan dari kelas 8B. Ya. Baik, yang lain kalau diperhatikan dengan tenang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Suela, yang terhormat pula Bapak Ibu Guru beserta Dewan Juri sekalian, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita
kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul di majelis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa pula kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Dengan kata lain, minaz zulumati ilan nur. Teman-teman sekalian, berdirinya saya di sini akan membawakan sebuah ceramah singkat tentang pentingnya menuntut ilmu. Tidak bisa kita pungkiri, kita tidak bisa hidup tanpa ilmu. Oleh sebab itu, Islam memerintahkan kita untuk menuntut ilmu, baik ilmu ukhrawi maupun ilmu duniawi. Dan tidak ada alasan untuk kita tidak menuntut ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah," yang artinya mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam, laki-laki maupun perempuan. Dengan ilmu kita bisa menundukkan seluruh makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Dengan ilmu pula kita bisa memimpin dunia, memimpin seluruh makhluk Allah. Dengan ilmu juga kita akan menjadi makhluk terbaik di antara makhluk Allah. Namun jika kita tidak berilmu, kita akan menjadi bodoh dan tidak tahu apa-apa. Dan pada akhirnya kita akan menjadi makhluk Allah yang paling rendah. Dan tentunya kita tidak mau menjadi makhluk Allah yang paling rendah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengabarkan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan berilmu dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat yarfah, yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Dengan ilmu juga kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, marilah kita menuntut ilmu tanpa mengenal kata lelah, karena ilmu sangat penting bagi kehidupan. Dan tanpa ilmu kita tidak bisa menjadi insan kamil. Sebagaimana kesimpulan, selama hayat masih di kandung badan, marilah kita tetap menuntut ilmu tanpa mengenal kata lelah. Karena dengan ilmu kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian yang luar biasa ini mengingatkan kita tentang pentingnya menuntut ilmu. Allah telah menjanjikan bahwa orang-orang yang berilmu itu akan ditinggikan derajatnya beberapa derajat. Mudah-mudahan kalian yang hadir di sini, kita yang hadir di sini dengan semangat menuntut ilmu, maka Allah akan meninggikan derajat kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga saja Allah berkenan dengan apa yang kita lakukan di pagi hari ini menjelang siang ini. Baik, selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor undi 4. Maaf, tadi 4 ya. Kami ulangi.
Kami panggil peserta dengan nomor undi 5 atas nama Hayatul Izzah, utusan dari kelas 8C. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah yang terhormat, Bapak Ibu Guru, teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan yang penuh berkah ini dalam rangka pesantren Ramadan. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan ke junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Hadirin yang berbahagia, berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Keutamaan Bulan Ramadan. Bulan yang senantiasa kita rindukan kehadirannya, bulan yang di dalamnya terhimpun berbagai keutamaan dan keberkahan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Oleh karena itu, barang siapa di antara kamu hadir pada bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa yang sakit adalah dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya serta mengagungkan Allah atas petunjuknya memberikannya kepadamu itu agar kamu bersyukur. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Ayat ini dengan jelas menerangkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, di mana Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Oleh karena itu, hendaklah kamu sudah sepantasnya kita memanfaatkan bulan ini sebagai momentum untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memperbanyak membaca Al-Quran, mentadabburi maknanya, serta mengamalkan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Keutamaan bulan Ramadan juga dapat kita temukan dalam berbagai hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini memberikan kabar gembira bagi kita semua bahwa dengan menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan dengan ikhlas dan penuh keimanan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Tentu saja ini adalah sebuah kesempatan sangat berharga bagi kita semua.
untuk membersihkan diri dari segala dosa dan kesalahan, serta kembali kepada fitrah kita sebagai manusia yang suci. Para ulama juga banyak memberikan pandangan tentang keutamaan bulan Ramadan. Di antaranya adalah Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar yang mengatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat, ampunan, dan keberkahan. Oleh karena itu, beliau mengajak umat Islam untuk memanfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya, dengan memperbanyak beribadah, berbuat kebaikan, serta menjauhi segala perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu rahmat dan ampunannya selebar-lebarnya. Oleh karena itu, marilah kita sambut bulan ini dengan hati yang gembira, penuh keimanan, serta semangat untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya, serta meraih rahmat serta meraih hidayahnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga pidato yang dapat saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu tadi telah kita saksikan bersama penampilan dari Hayatul Izzah dengan mengangkat tema keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan. Berikutnya kami panggil peserta dengan nomor undi 6 atas nama Hairul Manzilin, utusan dari kelas 7D. Panggilan kedua kami panggil peserta dengan nomor undi 6 atas nama Hairul Manzilin, utusan dari kelas 7D. Panggilan terakhir kami panggil peserta dengan nomor undi 6 atas nama Hairul Manzilin, utusan dari kelas 7D. Karena sudah dipanggil 3 kali namun tidak kunjung ke depan, maka peserta kami anggap oke. Baik, untuk yang terakhir untuk masa lomba pidato, kami panggil peserta dengan nomor undi 7 atas nama Afena Mega Nanda, utusan dari kelas 7C.音量加，音量加， Nggak tahu kita bakal pakai beginian. Udah, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP 1 Suwela, yang saya hormati Bapak, Ibu, dan Dewan Juri sekalian, serta teman-temanku yang saya banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini. Tak lupa pula kita atur salawat beserta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Ramadan, bulan penuh berkah, telah kembali. Bulan di mana pintu-pintu surga terbuka lebar, pintu-pintu neraka tertutup rapat, serta setan-setan dibelenggu. Ini bukan bulan puasa sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi jauh lebih dari itu. Ramadan adalah kesempatan emas untuk membersihkan jiwa dan meningkatkan keimanan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan 1 bulan penuh kita dilatih untuk menahan hawa nafsu, melatih kesabaran, dan merasakan betapa nikmatnya berbagi dengan sesama. Manfaatkanlah bulan ini dengan sebaik-baiknya. Perbanyaklah ibadah, perbanyaklah membaca Al-Quran, perbanyaklah bersedekah, dan perbanyaklah berdoa. Jangan sampai bulan ini sia-sia dalam hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Dosa-dosa dan mengampuni dosa kita. Dosa-dosa kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkumpulan itu kesertaan tabur untuk hari ini kepada lomba Bumatun. Kami perlu sampaikan bahwa setiap lomba nanti juaranya tertingkat, juaranya tertingkat. Jadi kelas 7, kelas 8. Nah itu yang hadir hari ini, yang tampil hari ini, baik yang praktis maupun yang target dan yang sudah turun, ini adalah orang-orang yang luar biasa. Yang kami tampil hari ini dan berikutnya adalah orang-orang yang luar biasa. Apa yang menjadikan luar biasa? Karena sudah berani dari awal berasa takut, berani melawan kehalang Tuhan yang ada pada dirinya. Dan insyaallah yang berani melawan tersebut akan menjadi orang-orang yang sukses di masa depan. Kami kita akan bersama. Baik, untuk berikutnya pidato kali ini kita dengar akan dilanjutkan dengan pernyataan lomba tangkis. Oleh karena itu kami silakan untuk kepada Bapak Dewan Juri lomba tangkis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.